Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan memulai perkuliahan morfologi dan sistematika tumbuhan dengan pokok bahasan morfologi akar dan batang ya. Teman-teman, kali ini kita masih membahas materi morsistem ini dalam bentuk video ya. Mungkin minggu depan bisa via Google Meet ya, agar kita bisa lebih berinteraksi gitu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang morfologi daun ya. Nah, kalau sekarang kita lebih ke morfologi akar dan batang. Tidak jauh berbeda dengan morfologi daun, morfologi akar dan batang juga di sini kita akan membahas tentang apa fungsi akar dan batang, kemudian apa perbedaan akar-akaran, batang-batangan gitu ya pada berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita, terutama untuk mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan obat gitu ya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan apa saja jenisnya, contoh tumbuhannya, juga gambarannya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama ada akar dulu. Kita bahas akar dulu, di mana akar ini definisinya itu merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh ke bawah secara geotrop ya. Secara geotrop dan berfungsi menambatkan tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral. Jadi secara definisi akar itu dia bagian tumbuhan ya yang letaknya di paling dasar, di paling bawah, dan tumbuhnya juga bukan ke atas seperti daun ya, tapi tumbuhnya itu menuju ke tanah atau ke bawah. Bisa kita sebut juga dengan geotrop. Maksud dari geotrop ini adalah menuju ke inti bumi ya, menuju ke dasar bumi gitu ya, atau ke bawah gitu ya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa akar itu tumbuh berdasarkan sumber air gitu ya. Tumbuh misalkan sumber airnya di dalam, maka akarnya akan semakin dalam. Sumber airnya dangkal, maka tumbuhnya akar tidak terlalu panjang gitu. Pokoknya dia tumbuhnya ke bawah menuju ke dasar bumi, dan fungsi utama dari akar adalah menambatkan tumbuhan gitu ya pada tanah, dan fungsi penting lainnya adalah menyerap air serta mineral yang ada di dalam tanah. Kalau tidak ada akar, si tumbuhan itu tidak bisa berdiri tegak ya. Coba bayangkan kalau tumbuhan itu hanya ada batangnya saja. Jadi mudah sekali nanti mudah sekali tumbang atau jatuh ya, karena tidak ada bagian tanaman yang menambatkan ke dalam tanah gitu. Kemudian si zat-zat mineral serta air yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan itu kan dia berasalnya dari dalam tanah ya, dari air hujan, dari air yang ada di dalam tanah, atau mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Itu kan semakin banyak mineral dalam tanah, maka semakin subur kan tumbuhan. Nah, itu fungsi dari akar. Oke, kita ke bagian-bagian akar ya. Kalau kita lihat, ini merupakan akar yang menyambung ke batang sebetulnya, bukan akar saja. Jadi kalau akarnya adalah ini, sementara ini batang ya. Akar dan batang itu menyatu bagiannya. Dimana kalau kita lihat, kalau batang itu kan terdiri dari suka ada buku-buku gitu ya. Nah, buku-buku itu dinamakan nodus. Nodus itu buku-buku di antara batang. Sementara kalau internodus itu terdiri dari dua buku ya. Kalau satu buku nodus, kalau terdiri dari dua buku namanya internodus. Sementara kumpulan dari nodus dan internodus ini dinamakan kulm. Ini batang ya, bukan akar. Nah, akarnya mah ini gitu. Sekarang kita ke akarnya aja deh. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa batang itu menyambung ke akar, tapi batasnya di mana? Batasnya adalah di sini. Nah, ciri-ciri akar, kalau tadi batang ada nodus, ada internodus atau buku-buku pada
bagian bagian tanamannya gitu ya, bagian yang panjangnya itu ada batas gitu ya, itu dinamakan nodus. Tapi akar ini tidak punya nodus seperti batang ya, jadi akar ini dia hanya berbentuk helaian gitu ya. Kemudian ciri lainnya tidak berklorofil. Klorofil ini merupakan zat hijau ya, jadi yang membuat suatu tumbuhan itu berwarna hijau. Jadi kita tahu bahwa akar itu warnanya umumnya coklat ya, coklat, hitam gitu ya, tidak ada yang berwarna hijau gitu ya. Tapi mungkin ada pada beberapa jenis tumbuhan, tapi pada umumnya tidak memiliki klorofil ya, karena tidak berperan dalam proses fotosintesis gitu ya. Kemudian sebagian atau keseluruhannya berada dalam substrat tumbuhan. Nah, jadi bagian dari akar itu sebagian atau seluruhnya itu berada dalam suatu tumbuhan gitu ya. Jadi ada yang nempel, pasti nempel ke suatu tumbuhan. Kalau fungsi dari akar sendiri itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama secara fisiologi dan yang kedua secara mekanik. Kalau secara fisiologi berarti secara fungsinya ya, fungsi dari akarnya itu sendiri buat apa untuk tumbuhan. Yang pertama adalah untuk mengabsorpsi. Absorpsi ini seperti teman-teman tahu adalah penyerapan. Jadi akar ini berfungsi untuk menyerap apa? Menyerap tadi air dan mineral. Air dan mineral lah yang nantinya dibutuhkan untuk tumbuhan tetap hidup gitu. Dan akar ini mengabsorpsi atau menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Selain menyerap, akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan itu sendiri kan sebetulnya bisa kita kalau misalkan kita lihat tumbuhan singkong ya, atau wortel gitu ya. Nah, atau misalkan apalagi yang ada umbi akar gitu ya, ubi misalkan, itu kan sebetulnya dia bagian akar, cuman si zat-zat makanannya itu disimpan di bagian akar menjadi cadangan makanan, sehingga dia membesar, bisa kita konsumsi juga gitu. Nah, disitulah pada beberapa tanaman ada yang menyimpan cadangan makanannya di bagian akar, ada juga di bagian umbi, ada yang umumnya sih di buah ya, tapi kalau seperti singkong atau ubian itu di akar. Kalau secara mekanik, fungsi dari akar adalah mengokohkan kedudukan tumbuhan. Seperti tadi Ibu jelaskan, suatu tumbuhan tidak bisa kokoh, mudah jatuh kalau misalkan tidak memiliki akar yang menambatkan pada tanah. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian dari akar. Seperti daun ya, akar juga punya beberapa bagian. Dari mulai leher akar atau pangkal, kemudian batang akar. Kalau leher akar nih nama lainnya adalah kolum. Batang akar nama lainnya corpus radicus. Cabang-cabang akar namanya radix lateralis. Kemudian ujung akar apex radicis, serabut akar fibrilla radicalis, rambut akar atau bulu akar pilus radicalis, tudung akar calyptra, coleorrhiza pembalut atau pembungkus akar. Kita lihat gambarannya ya. Kalau ujung akar itu di bagian paling bawah, pangkal akar di bagian yang mendekati batang. Jadi ujung di paling bawah yang menembus tanah, pangkal mah yang menyambung dengan batang. Ini batang akar. Kemudian cabang dari akar yang utama dinamakan cabang akar. Kemudian kan di akar itu ada rambut-rambut halus ya, itu yang dinamakan rambut akar. Kalau kita lihat lagi ya, bagian dalamnya secara melintang, di dalam akar itu terdapat beberapa bagian. Yang terluar namanya epidermis, jadi lapisan paling luar namanya epidermis. Kemudian di antara lagi ada perisikel lapisan kedua, kemudian lapisan ketiga namanya endodermis,
kemudian ada korteks, lanjut ke floem dan xilem. Ini bagian paling dalam dari akar, di mana floem dan xilem ini dia seperti pembuluh darah yang ada pada manusia. Jadi sifatnya atau fungsi dari floem dan xilem ini mengangkut sari-sari makanan dan air dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan gitu. Ini tadi ya cabang akar. Kemudian kalau kita lihat detailnya seperti ini, ada epidermis, ada korteks, endodermis, perisikel, dan sebagainya. Kemudian selain bagian-bagian tadi, kita juga bisa membagi 3 zona akar. Jadi akar itu terdiri dari 3 zona. Zona yang pertama adalah zona elongasi. Ini zona elongasi atau yang paling bawah. Zona elongasi di sini juga terdapat meristem apikal. Kemudian ada zona pembelahan sel dan ada tudung akar ya, tudung akar bagian ujung yang menutupi ujung akar. Di sini zona elongasi yang paling bawah, yang tengah adalah zona maturasi. Zona maturasi yang di pangkal adalah zona diferensiasi. Nah, di sini kenapa dibagi menjadi 3 zona? Karena 3 zona ini memiliki masing-masing fungsi untuk akar ya. Jadi yang pertama zona elongasi ini yang paling bawah itu adalah zona pemanjangan. Jadi kalau kita artikan bahasa Indonesia dari elongasi adalah pemanjangan. Jadi suatu akar itu bisa memanjang karena ada zona elongasi. Jadi sel-sel di dalam zona elongasi itu membelah sehingga memanjang gitu ya, sehingga akarnya bisa masuk ke dalam tanah, menembus tanah dan mencari air serta zat-zat mineral. Kemudian ada zona pematangan atau zona maturasi. Nah, di sini zona pematangan ini merupakan zona yang memperantarai gitu ya antara zona pemanjangan dengan zona diferensiasi. Jadi ini hanya sebagai sebagai perantara penyambung antara zona diferensiasi dan zona elongasi. Sementara zona diferensiasi ini merupakan wilayah adanya xilem dan floem ya. Xilem dan floem itu seperti pembuluh darah pada manusia, dia yang mengangkut dan menyebarkan seluruh sari-sari makanan ke tubuh tumbuhan gitu ya. Di sini juga terdapat banyak sekali pembuluh-pembuluh bekas pembuluh pada tumbuhan dan mengalami diferensiasi. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan secara dari atas gitu ya, kita lihat akar yang dibelah. Kita lihat bahwa bagian paling luar adalah epidermis, kemudian xilem itu di dalam ya, xilem dan floem, dan yang membungkus xilem dan floem adalah endodermis. Kalau kita lihat perbedaan akar monokotil dan dikotil itu ya, seperti yang dulu pernah saya jelaskan. Kalau monokotil itu dia bentukannya itu seperti teratur ya, teratur. Sementara kalau di kotil itu tidak teratur si berkas pembuluhnya itu, dan di bagian tengahnya itu seperti ada bintang gitu ya. Ini xilem dan floemnya itu acak-acakan seperti batu-batu yang disusun tidak beraturan. Sementara kalau pada akar monokotil ini dia ada endodermis yang melindungi xilem dan floem yang merupakan berkas pembuluhnya gitu. Sip. Sekarang kita ke tipe akar. Jadi kalau dari tipenya, akar itu ada akar liar, akar primer, dan akar sekunder. Akar liar disebut juga adventitious root. Jadi di sini merupakan akar yang tumbuh tapi dia tidak pada tempat semestinya. Pada umumnya kan akar itu tumbuh di bawah ya, di bagian bawah tanaman. Pada akar liar dia tumbuhnya itu akarnya itu ada di daun atau di batang gitu. Jadi tidak seperti akar pada umumnya. Itu dinamakan akar liar. Selanjutnya ada akar primer. Kalau akar primer itu dia merupakan lanjutan dari radikula lembaga gitu ya. Akar primer inilah yang biasanya kita lihat ya seperti pada akar tunggang gitu ya, akar tunggang. Jadi yang
bagian tengahnya agak tebal, itu yang dinamakan akar primer dan tumbuhnya di bagian bawah tumbuhan. Yang selanjutnya ada akar sekunder. Kalau akar sekunder ini dia tumbuh akarnya itu di bagian samping daripada akar primer gitu ya, cabang-cabang dari akar primer yang tumbuh ke samping gitu. Kalau macamnya ada akar tunggang dan akar serabut ya. Pernah dengar teman-teman? Akar tunggang mah dia bentuknya itu seperti ada yang tebalnya ya, ada yang bagian tebal. Kemudian nanti di samping-sampingnya ada apa? Ada cabang-cabang akar. Kalau akar serabut mah ya udah dari atasnya itu seperti serabut-serabut, kemudian seperti rambut, tidak ada bagian yang tebalnya. Kalau akar tunggang itu dinamakan taproot. Jadi biasanya dia itu tumbuh tegak ke bawah, dan contohnya pada wortel ya, atau akar bengkuang. Nah, untuk bentuknya juga ada yang seperti tombak ya, seperti wortel yang merupakan umbi akar. Bengkuang juga sama, ada yang seperti gasing atau napiform. Jadi kan kalau bengkuang dia juga umbi akar ya, tapi bentuknya seperti gasing. Ada juga yang tumbuhnya panjang ke bawah seperti wortel, itu dinamakan fusiform. Kalau akar serabut ini dia seperti rambut dan fungsinya bergerombol ya, fungsinya mengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Kemudian ada juga akar tunjang. Akar tunjang ini contoh gambarnya ya. Jadi akar tunjang itu dia akarnya itu ada yang keluar dari permukaan tanah. Jadi sebagian di dalam, sebagian di luar di permukaan tanah untuk menunjang batang gitu ya. Jadi karena misalkan tempat tumbuh tanamannya di daerah berair yang rentan rapuh gitu ya untuk akar biasa, jadi dia membentuk seperti akar tunjang. Contohnya pada tumbuhan Pandanus tectorius ya, karena Pandanus tectorius ini dia tumbuh di tempat yang berair sehingga bentuknya akarnya seperti akar tunjang, sehingga menguatkan tumbuhan agar bisa tumbuh di wilayah yang berair. Kemudian ada juga akar udara atau aerial root. Jadi kalau teman-teman sering lihat pohon beringin ya, yang ada yang menjuntai ke bawahnya itu akar udara gitu ya. Jadi dia itu bentuknya menggantung di udara dan menyerap udara serta berfungsi juga untuk pernafasan. Untuk selanjutnya ada akar nafas. Akar nafas juga dia akarnya keluar dari dalam tanah, tapi tidak seperti akar tunjang ya. Kalau akar nafas itu tumbuhnya itu lurus gitu ya. Jadi ada yang terbenam tapi keluar dari permukaan. Nah, fungsinya apa? Untuk pernafasan. Karena tumbuh-tumbuhan seperti ini dia kurang oksigen, bagian tanahnya itu cenderung terlalu kekurangan oksigen sehingga dia muncul ke permukaan tanah untuk mencari oksigen. Contoh tanamannya adalah Avicennia atau Soneratia. Nanti kita lihat satu-satu. Nih, ini ya contoh dari akar nafas. Jadi dia itu keluar gitu, tapi bentukannya itu satu-satu dan tegak gitu ya, sehingga mencari oksigen untuk bernafas gitu, karena mungkin di bawahnya itu kurang oksigen. Kemudian ada juga akar lutut atau knee root. Jadi akar lutut ini dia jenis akar yang tumbuh keluar ke atas permukaan tanah tapi masuk lagi gitu. Jadi membentuk seperti keluar, masuk, bengkok, masuk lagi. Dia fungsinya juga sama untuk pernafasan. Contohnya adalah Bruguiera. Ada juga akar liar biji atau seminal adventitious root. Jadi ini akar yang tumbuh pada hipokotil atau bagian atas hipokotil. Ada juga akar lekat, dia keluar dari buku-buku batang, fungsinya untuk melekatkan tumbuhan yang ditumpangi. Jadi akar tapi sifatnya untuk melekatkan pada tumbuhan lain. Contohnya adalah sirih.
Ada juga jenis-jenis akar lainnya seperti akar tinggal ya, dia merupakan rimpang yang tegak, sederhana, tidak bercabang-cabang dan tidak menjalar. Jadi dia tuh tegak aja bentuk akarnya, itu tidak ada banyak batang, tidak banyak cabang, tidak bercabang-cabang, tidak menjalar, tidak memiliki banyak rambut. Contohnya akar pada tumbuhan pisang. Ada juga akar isap ya, seperti benalu. Jadi dia bisa menembus tumbuhan lain, menembus pepagan tumbuhan lain gitu ya. Ada juga akar papan. Nanti kita lihat seperti apa gambaran-gambarannya. Jadi ini contoh dari akar udara ya, dia misalkan pada beringin ya, atau ada juga yang bentukannya seperti ini, atau pada tembakau mungkin ya. Ada juga akar papan. Akar papan dia seperti tebel-tebel gitu ya, dia keluar tebel-tebel dan menjalar juga sih di permukaan tanah. Ada juga akar lutut ya, dia itu kalau akar lutut tadi seperti keluar dari permukaan, melengkung tapi masuk lagi gitu. Ada juga akar nafas yang keluar dari permukaan tanah tapi dia bentuknya tegak-tegak gitu, seperti satu-satu. Ada juga akar tunjang tadi ya, yang menunjang tanaman. Ini contoh dari buttress root atau akar papan. Jadi dia itu bentukannya seperti ini ya, jadi tebal-tebal gitu, dan ada sebagian akar yang masuk ke permukaan tanah dan muncul ke permukaan tanah. Oke, untuk akar segitu dulu ya. Jadi ada tadi fungsinya, ada bagian-bagiannya, ada tipe-tipe akar. Sekarang kita masuk ke batang. Batang nama ilmiahnya adalah caulis. Jadi dari definisinya, batang itu organ pendukung dan penghantar pada tumbuhan gitu ya. Jadi batang itu organ lanjutan dari akar dan menghubungkan antara akar dan daun ya. Dan biasanya dia tumbuhnya ke bagian atas gitu ya. Ada juga mungkin yang merambat, ada yang menjalar dan sebagainya, tapi pada umumnya itu tumbuh ke atas. Ciri-ciri batang. Batang biasanya berada di permukaan tanah ya, gak ada yang masuk ke permukaan tanah. Kemudian dia punya nodus dan internodus. Seperti yang tadi Ibu bahas, nodus itu kan buku-buku gitu ya, kayak ada, kalau di tanaman bambu mah kayak ada garis-garis petak-petaknya gitu. Nah, itu yang dinamakan nodus. Kalau lebih dari satu nodus namanya internodus, atau bagian yang ada di antara nodus itu namanya internodus. Kemudian beberapa batang juga ada yang berklorofil ya, seperti misalkan pada batang tumbuhan mawar ya, biasanya bunga-bungaan itu bagian batangnya ada yang hijau-hijaunya atau ada yang memiliki klorofil gitu. Nah, itu ciri-ciri dari batang. Fungsi batang apa? Fungsinya juga dibagi menjadi dua ya, tapi secara umum batang itu berfungsi untuk mengangkut ya. Mengangkut apa? Mengangkut semua zat makanan dan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan gitu ya. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Fotosintesis itu kan dia proses metabolisme tanaman untuk respirasi, untuk bernafas, untuk mengambil makanan dan sebagainya. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai organ penunjang ya, penunjang agar si tumbuhan itu tegak dan bisa tumbuh gitu ya, bertahan hidup. Tidak lemes gitu ya, tidak lunglai. Kemudian memperluas bidang asimilasi ya. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu perolehan makanan ya. Jadi perolehan makanan oleh tumbuhan itu bisa disalurkan melalui batang. Bisa juga sebagai penimbun makanan ya, pada beberapa tumbuhan. Ada juga yang umbi batang ya, misalkan umbi batang, jadi di bagian batangnya itu memang terdapat cadangan makanan. Tapi secara fungsinya atau fisiologis, batang juga bisa sebagai alat transportasi. Jadi seperti pembuluh darah ya. Jadi xilem dan floem itu kan dia seperti berkas pengangkut gitu ya, yang mengangkut air dan zat-zat mineral. Nah, itu tuh
menyambung dari akar sampai ke batang, sehingga dia itu menyalurkan air dan zat-zat makanan ke bagian tumbuhan lain gitu. Bisa juga batang itu sebagai alat respirasi atau pernafasan dan transpirasi. Kalau respirasi ini pernafasan, kalau transpirasi ini penguapan gitu ya. Jadi kan pada saat tumbuhan bernafas itu dia harus punya oksigen ya, tapi dia juga harus mengeluarkan uap untuk hasil dari fotosintesis atau pernafasannya. Nah, itu dilakukan oleh batang. Nah, selain itu untuk mekanisnya ya, atau fungsi mekanisnya itu tempat melekatnya organ daun dan bunga gitu. Kita ke bagian dari batang. Nah, batang ini sendiri kalau kita lihat dari penampakan luarnya itu terdiri dari pepagan atau bark. Jadi dia merupakan jaringan terluar yang melapisi batang kayu. Ada juga empulur atau pith. Pith biasanya jaringan terdalam dan biasanya tidak keras ya, lunak, dan ada juga yang bagian kerasnya yakni kayu atau wood. Biasanya dia terdiri dari atas xilem sekunder. Kalau kita lihat penampakannya seperti ini. Yang paling luar dinamakan pepagan ya. Jadi biasanya seperti kulit-kulit batang gitu ya. Dia bisa mengelupas. Kemudian yang bagian kerasnya yang biasanya digunakan untuk pintu ya, atau misalkan untuk furniture itu wood atau kayu. Tapi bagian tengahnya juga ada ya, tadi yang lunak ya, atau yang namanya empulur. Ini bagian terdalam dari batang tanaman. Tapi bisa juga ya, jadi tidak semua batang itu bentukannya lurus rata gitu ya. Bisa juga berbentuk kuncup, bisa berruas-ruas, contohnya pada bambu ya. Batang pohon bambu itu biasanya ada ruas-ruasnya gitu, nodus-nodusnya. Ada juga yang seperti lampang daun, ada yang seperti lentisel, berbuku-buku, onak, lampang penumpu, vaskular bandel, dan sebagainya. Ini ya contoh-contoh dari bagian batang yang tidak umum gitu ya. Ada yang seperti onak gitu ya, ada yang seperti duri gitu, ada yang berruas-ruas dan sebagainya. Kemudian ke bentukannya. Dari bentuknya batang juga ada yang padat ya. Padat itu artinya kalau misalkan kita lihat buletannya itu dalamnya itu isinya padat. Ada juga yang berongga. Jadi berongga itu misalkan kalau kita lihat belah gitu ya, dia itu banyak rongga-rongganya si batangnya itu. Ada juga yang seperti buluh kumpai ya, ada yang melengkung ya, atau ada juga yang bentuknya seperti segitiga. Ada yang segi 4, ada yang segi 6 dan sebagainya, ada yang menyegi 3 dan sebagainya. Bentuknya macam-macam, tidak harus selalu bulat gitu ya, jadi variatif. Nah ya seperti ini ya. Jadi kan kalau kita lihat, kalau kelapa mah padat ya batangnya itu. Kalau padi dia berongga ya, karena kan mungkin ada isinya gitu. Begitu juga dengan jagung dan rumput ya. Kalau rumput biasanya buluh kumpai, jadi dia itu tidak padat, nggak ada isinya sama sekali gitu, jadi buluh kumpai gitu. Atau seperti bawang daun gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis batang gitu ya. Jenis-jenis batang dibagi lagi, ada yang berdasarkan letaknya, ada yang berdasarkan derajat ligninnya atau kekerasan dari kayunya, ada juga yang berdasarkan penampang horizontal, ada yang berdasarkan umur, ada yang berdasarkan arah tumbuh gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada yang batang yang berdasarkan letaknya pada tanah. Jadi batang juga ada yang di permukaan tanah, ada yang di dalam tanah. Kalau yang di permukaan itu seperti pohon-pohon yang kita lihat ya, atau yang dinamakan arbor. Ada juga batang yang di dalam tanah.
seperti rimpang-rimpang umbi gitu ya, rimpang, umbi, kemudian kunyit, temulawak, itu batang sebetulnya, tapi dia masuk ke dalam tanah, tumbuhnya di dalam tanah. Itu nama familinya biasanya Gramineae, Zingiberraceae, sama Araceae. Ada juga umbi-umbi yang berlapis gitu ya, yang di dalam tanah seperti pada bunga lili ya, atau pada bawang daun, bawang merah, bawang putih, itu salah satu jenis umbi lapis yang letak batangnya ada di dalam tanah. Kalau berdasarkan derajat ligninnya, jadi dia itu kan, kalau lignin itu kayu ya, jadi ada yang kalau yang semakin banyak kandungan ligninnya berarti semakin keras gitu, semakin sedikit kandungan ligninnya semakin lunak. Kalau yang lunak itu kandungan ligninnya sedikit, dinamakan juga herbaceous. Jadi kalau kita lihat batang dari herbaceous ini dia lunak atau basah gitu ya. Kalau kita lihat jenisnya itu ada yang berongga, contohnya padi atau kangkung ya, itu berongga, jadi nggak ada isinya, nggak padat, dan sifatnya juga basah atau lunak. Ada juga yang berisi ya, basah gitu, tapi dia itu padat tapi isinya itu hanya air gitu. Contohnya pada tumbuhan pacar air, bayam, sama jagung. Ada juga yang lignin atau kandungan kayunya banyak gitu ya, biasanya pada pohon-pohonan seperti kalau perdu atau yang berbuah, tumbuhan berbuah atau frutex, itu biasanya tingginya kurang dari 1 meter. Ada juga yang batang berkayu yang lebih dari 1 meter, biasanya pada pohon jati, pohon pinus, itu yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi berdasarkan derajat lignin. Ada juga yang berdasarkan penampang horizontal. Kalau horizontal itu artinya kalau kita miringkan gitu ya, kita lihat bagian horizontalnya ke sampingnya, itu ada yang bentuknya bulat seperti petai Cina, batang pepaya, randu, dan sebagainya. Ada juga yang seperti segitiga, ada yang bentuknya seperti segi empat, seperti batang gadung, batang labu siam. Ada yang bentuknya seperti segi 5, seperti labu besar ya, atau cucurbita moussata nama ilmiahnya. Ada juga yang bentuknya pipih tapi tebal seperti kaktus, itu juga sama. Ada juga yang permukaan batangnya licin, kemudian berusuk ya, ada yang beralur batangnya seperti kaktus ya, ada yang bersayap dan sebagainya. Jadi baik bentuk permukaan, bentuk horizontal, kemudian berdasarkan kandungan kayu dan sebagainya juga banyak. Ada juga yang berdasarkan umurnya, ada yang tumbuhan setahun, 2 tahun, sama per tahun, beberapa tahun gitu ya. Biasanya yang kalau misalkan katanya kalau kita belah batangnya itu kita bisa tahu umur si batangnya berapa gitu. Biasanya ada yang batang yang umurnya tahunan, jadi cuma setahun tumbuhnya, contohnya tanaman-tanaman palawija. Ada juga yang tumbuhnya si tanaman tersebut per 2 tahun seperti Beta vulgaris atau Brassica. Ada juga yang pada beberapa tahun tumbuhnya, misalkan pada tumbuh-tumbuhan yang berbuah atau tumbuh-tumbuhan yang herba atau tidak berbuah gitu. Jadi macam-macam. Kemudian kalau berdasarkan arah tumbuh batang, jadi kan arah tumbuh batang itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping, ada yang tegak, ada yang merambat, ada yang menjalar, ada yang membangkit, membaring. Ini istilah-istilahnya. Kalau yang tegak itu istilahnya erectus, contohnya pada batang umumnya ya, jadi dia tegak ke atas tumbuhnya. Ada yang batang tapi dia menggantung gitu ya. Ada juga yang membaring seperti tumbuhan semangka atau kacang Bogor. Ada yang menjalar seperti kangkung, ubi jalar, antanan, itu ngejalar gitu ya si batangnya.
Ada juga yang seakan-akan tumbuh bangkit gitu, jadi seperti bangkit gitu tapi tidak gitu, karena kan seakan-akan. Contohnya kacang tanah. Kalau kita lihat gambarannya, yang tegak lurus itu dia lurus ke atas gitu ya. Kalau yang menggantung contohnya pada anggrek gitu ya. Jadi dia itu biasanya tumbuh pada tumbuhan hidup di lereng gitu. Atau misalkan pada beberapa anggrek ini seperti menggantung gitu ya batangnya. Ada juga yang membaring, misalkan pada semangka, ini dia tumbuh batangnya itu kan nggak ke atas tapi dia ke samping kayak tidur gitu si batangnya. Ada juga yang menjalar, jadi seperti pada ubi jalar si batangnya malah menjalar gitu ya. Ada juga yang condong atau serong ke atas seperti pada kacang tanah ya, seakan-akan membangkit tadi. Ada juga yang mengangguk gitu ya, kayak ngangguk, kayak agak bungkuk gitu, misalkan pada bunga matahari. Dia tegak lurus tapi pada bagian ujungnya dia membengkok lagi ke bawah gitu. Nah, ada juga yang seakan-akan memanjat bersandar. Jadi dia menggunakan alat pembantu yang dimilikinya gitu ya. Jadi selain batang, dia juga punya akar yang melekatkan tumbuhannya misalkan pada dinding atau pada tumbuhan lain. Seperti pada tumbuhan sirih, dia akan melekatkan batangnya ke dinding ya pakai akar lekat. Ada juga tumbuhan markisa, anggur yang biasanya kita pakai pakai pagar di atas, dia juga bisa merambat gitu ya si batangnya. Air mata pengantin, kembang sungsang ya, kacang kapri, kembang kertas, bentuknya seperti duri. Ada juga yang rotan ya, dia batangnya itu seperti duri daun gitu. Ada yang seperti sulur dan sebagainya. Pokoknya si batangnya itu menjadi nempel ke tumbuhan atau tempat lain dengan menggunakan bagian tumbuhan lain gitu yang membantunya gitu. Ada juga yang seakan-akan mengangguk, tadi udah ya, seakan-akan berbentuk spiral, misalkan gadung ya atau kembang telang. Banyak ya kalau macem-macem dari batang, jadi istilah-istilahnya juga banyak. Teman-teman gak usah dihafalkan, pahami aja lah gitu. Ada yang bentuknya ini, hafalin contohnya satu-satu aja masing-masing gitu. Kemudian cabang ya, kita bicara tentang cabang, ranting, dan anak ranting dari batang. Jadi bagian cabang dari batang itu kan dia ada cabang ya, bagiannya ada ranting atau ramulus, ada juga anak ranting atau rachilis. Jadi kalau dari percabangannya, tipe batang itu ada yang monopodial, simpodial, sama dikotom. Jadi kalau misalkan yang monopodial, contohnya pada batang tumbuhan randu, ini dia memiliki cabang batang yang cuma satu gitu cabang. Jadi ini kan cabang batang utamanya, tapi dia punya cabang, tapi cabangnya masing-masing satu, nggak punya anak cabang lagi gitu, satu. Tapi kalau simpodial, dia itu batangnya satu tapi cabangnya banyak gitu ya. Ini contohnya pada ketapang ya, atau ada juga yang menjalar dan buku-bukunya keluar dari permukaan tanah seperti arbei, rumput teki. Ada juga yang bentuknya pipi ya seperti rumput Cina, itu dia bentuknya namanya metamorf. Ada juga yang dikotom, jadi dia cabangnya satu, punya ranting lagi tapi dua rantingnya punya anak lagi. Nah, ini namanya dikotom gitu. Jadi macam-macam, ini berdasarkan berapa bentuk anak ranting sama rantingnya. Kalau arah pertumbuhan cabang ya, ini kan tadi arah pertumbuhan batang ada yang tegak, menjuntai. Ini cabangnya ada yang ke pinggir, ada yang ke atas, ada yang miring, ada yang condong, ada yang terkulai gitu ya.
Nah, ini cabangnya, jadi bukan yang batangnya, tapi yang cabangnya nih, kan ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang 45 derajat, ada yang terkulai gitu ya, macam-macam. Oke, ini tadi ya kalau misalkan perbedaan antara batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau monokotil batangnya tersebar, sementara dikotil batangnya teratur ya. Ini baik kan di dalam batang itu ada xilem dan floem. Nah, xilem dan floemnya itu dia berada di di endodermis tadi ya, tapi bentuknya beraturan untuk yang dikotil. Sementara kalau monokotil ini tersebar gitu si floem dan xilem-nya. Fungsi dari xilem dan floem pada batang sama seperti fungsi xilem dan floem pada akar, yakni kalau xilem mengangkut air dan zat-zat mineral, kalau floem dia mengangkut hasil fotosintesis dari tumbuhan ke seluruh bagian lain agar tumbuhan itu tetap hidup dan memperoleh makanan gitu ya. Oke, sampai sini saja perkuliahan kita kali ini tentang akar dan batang. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu via Google Meet ya. Minggu depan kita akan membahas tentang modifikasi akar, batang, dan daun. Jadi minggu depan itu kita bahas bentuk akar, batang, dan daun tuh sebetulnya tidak hanya itu saja gitu, tapi banyak jenisnya. Seperti apa saja jenisnya dan contohnya kita ketemu di minggu depan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa serap ya ilmunya. Nanti kalau teman-teman searching di internet masih banyak lagi jenis-jenis akar, batang gitu ya, yang selain ibu jelaskan. Kemudian nanti mungkin teman-teman bisa aplikasikan, misalkan ketemu tanaman di sekitaran rumah atau kampus, itu banyak jenisnya gitu ya. Oh, tahu sekarang ini jenisnya batang, misalkan batang monokotil, ini dikotil, atau misalkan batang yang merambat atau gimana gitu ya. Nanti teman-teman diharapkan bisa mengidentifikasi beberapa tumbuhan. Baik, sampai sini saja kuliahnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.